Jabar itu betul. Di Jabar ranking 3 di bawah. Betul. Artinya 10 tahun ini 25 ada salah gitu. apa? 20 tahun ini ada salah apa? Betul. Kita butuh jalan. Karena Bapak coba kalau Bapak dari Bandung bisa tidur kan? Enak gitu Begitu kan. nyampe Kadungora Bapak bangun. Iya. Oh, berarti nyampe Garut. Ya? Oke. Kita nggak perlu jelaskan. Ya. Kemudian dari Tasik Bapak, dia sih bisa tidur Ciamis, Pangandaran, Ciamis, Tasik Gitu ya. sampai Cilawu. Ya. Bapak bangun. Oh, sampai Garut. Iya. Kan artinya ya tadi infrastrukturnya Iya. ada masalah. Oke. Penerimaan siswa dengan Iya. cara Jonasi zonasi itu, Pak, sekarang tiba-tiba dipindahkan non. Jadi akalnya Pak. Ah, itu yang tidak boleh. Oke. Kita harus tegas, harus keras. Kalau ada melakukan itu besok dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan 10 se-Kabupaten Garut semua takut. Apa yang Bapak tawarkan, Pak? Saya tawarkan Anda itu bukan saya harus bunuh, Ya. bukan saya harus habisi, tapi Anda itu harus saya berdayakan. Dan Anda juga paham kalau berhadap-hadapan dengan aparat, Satpol PP, polisi, Anda juga nggak nyaman. Oke Sobat GU, kembali lagi bersama kami di konten Garut Memilih, kontennya Garut Update di ruang dimana pembelajaran peluang politik untuk menghadapi pilkada. Seperti biasa, saya Panca Muharam ditemani partner saya, Om Dan. Dan kali ini kita kedatangan ya narasumber yang sangat luar biasa juga seperti sebelumnya, dimana beliau adalah the real pengusaha kulit dan juga anggota DPRD, kan? Dan juga sekarang wacananya mau maju nih di pilkada ini. Siapa nih Om Dan? Ya, kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Anas Haji Nadiman. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam, sehat Pak Dan. Pak Muharam. Atur nuhun Pak. Ya, Sudah menyempatkan waktu katanya dapat kabar barusan lagi sibuk 2 minggu nggak pulang. Oh, iya. Pulang. Bukan nggak pulang 2 minggu pulang subuh terus ya Pak ya. siap. Sehat tapi Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, ini kita banyak ngobrol mungkin pertama untuk mengenalkan juga dari followersnya Garut Update Pak, di Yeah. Garut Memilih. Kita memang kemarin juga sudah mengundang beberapa kali berbincang dengan teman-teman yang memang juga mempunyai niatan untuk mencalonkan menjadi Bupati Garut gitu kan. Dan Bapak ini kan adalah salah satu satunya nih. nama yang mungkin orang-orang udah pada kenal, udah pada tahu. Tapi sebelum masuk nanti ke pertanyaan yang tentang Garut dan yang lain-lain, kita pengen sedikit cerita dulu Pak mengenal sosok Bapak Haji Nadiman ini tuh siapa sih gitu kan. Mungkin beberapa masyarakat ada yang belum tahu juga gitu loh Pak. Bapak asli kelahiran Garut Pak? Siap Pak Dan. Saya asli kelahiran Garut dan kebetulan saya dilahirkan di Garut tapi agak pinggiran. Di mana tuh Pak? Masuknya wilayah kota tapi saya lahir di Kelurahan Cimuncang. Iya. Jadi dari mulai lahir sampai hari ini saya ada di Kelurahan Cimuncang. Cuma keluarnya waktu sekolahnya saja. Ya, kira-kira itu. Jadi saya dari semenjak lahir itu asli Garut. Kebetulan keluarga saya adalah latar belakang dari petani kecil, ayah saya. Di daerah Cimuncang juga Pak? Ya, daerah Cimuncang, dari seorang petani kecil. Waktu itu saya sekolah itu hanya sendirian lah, ke SMA Negeri 1. Saya sekolahnya sendirian waktu zaman itu. Maksudnya sendirian gimana Pak? Hanya sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Waktu itu kita lulusan pertama SD-nya ada 11 orang. Yang bisa nyampe ke SMA Negeri 1 itu cuma saya sendiri. Dan alhamdulillah dari sejak itu ya saya solo kalir sendirian dari sekian jumlah orang gitu. Jadi ini mungkin pelopor lah karena kita pada waktu itu masuk SMA-nya kira-kira tahun pas Gunung Galunggung meletus. Itu tahun Ya, 82-an berarti kan? Jadi kita keluar 85. Oke. Bapak dulu lahir tahun berapa Pak? Saya lahir tahun 1965. Lahir 1965, berarti SMA itu baru masuk pas ketika SMA itu pas gunung meletus. Pas gunung meletus. Jadi lagi ujian itu pas gunung
Meletus itu kan. Gunung Evan Guntur macam apa saya. Gunung Galunggung meletus. Saya Ale-ale belum ada. saya lahir 83. Lahir Satu tahun 83. setelah itu. 99 lahirnya. Saya udah 85 udah keluar SMA. Iya. Jadi saya udah keluar Garut 85. Oke. Iya. Itu keluarga tadi maksudnya Pak dimention lahir dari keluarga petani. Itu maksudnya emang orang tua itu profesinya petani gitu, Pak. Jadi orang tua saya itu adalah seorang petani kecil lah. Cuma saya waktu itu disuruh ngikuti orang tua. Cuma saya berpikir lain, saya tidak mau ngikuti jejak orang tua. Tapi pada saat itu saya biasa. Dalam bertani saya ngerti dan saya bisa. Dan ikut juga suka Ikut juga. Saya dari nyabit rumput, kemudian nyangkul, nyaplak sawah, saya paham semua dan saya bisa lakukan sampai hari ini. Kita paham tentang pertanian. Gitu kira-kira. Ya. Kenapa? Karena waktu itu saya lakukan sendiri. Jadi saya biasa nyangi sawah itu udah biasa. Kalau nggak nyangi sawah saya nggak dikasih makan sama orang tua. Iya, Pak. Berarti maksudnya orang-orang kan kalau ngelihat sekarang Pak Haji kan pengusaha sukses lah. Udah gitu terjun juga di politik gitu. Nggak serta-merta berarti keluarganya backgroundnya dari keluarga yang kaya juga berarti ya Pak? Enggak, kita benar-benar saya dari keluarga itu saya perjanjian dengan adik saya ada 11 bersaudara. Ada yang meninggal 2, adik dan kakak. Laki-laki sama laki-laki adik. Jadi sampai hari ini ada 9 berkeluarga. 9 saudara. Bapak anak pertama? Saya anak keempat. Kalau dari yang paling gede itu saya anak keempat. Laki-lakinya hari ini tinggal 2, perempuannya 7. Jadi 9 bersaudara hari ini yang ada. Iya, yang ada sekarang. Terus waktu itu kehidupan petani menghidupi anak 11 itu gimana? Sekolah semua tapi Pak itu Pak? Nah ini yang perlu saya ceritakan. Jadi pada saat itu kita berat benar hidup itu. Ngalamin beratnya hidup segala macam ya. Kita hidup luar biasa lah. Berat, makanya saya mau keluar dari kebiasaan seorang petani. Saya mau sekolah. Saya tiba-tiba sekolahnya waktu itu maunya ke ITB. Tapi tidak diterima. Akhirnya saya masuk IKIP. Kalau IKIP sekarang UPI itu ya Pak? Ya UPI, sekarang UPI. Waktu itu saya ngambil jurusan kimia. Oke. Itu tahun berapa berarti sekitar 80-an, masih 80-an kan berarti ya? 80-an. Ya. Masuk ke jadi IKIP, saya keluar 90-an lah. Nah, itu orang maksudnya sorry jadi terbatas karena saya kaget juga maksudnya terinspirasi kayak gini. Ini orang tua membiayai anak yang 11 itu terus apalagi kuliah kan lumayan, apalagi di luar kota juga, gitu ya Pak. Itu perjuangan kayak gimana gitu. Ya, inilah pertarungan. Saya harus bisa yakinkan orang tua, saya harus sekolah. Setelah sekolah saya harus merubah semuanya. Nah, waktu itu semua orang kan dituntut untuk jadi pegawai negeri. Ya, PNS dulu ya. Tapi saya jelas kita tidak ke arah sana. Saya keluar dari kebiasaan. Jadi teman-teman saya hari ini ada yang jadi profesor kebanyakan. Cuma ada yang jadi macam-macam lah. Cuma ada beberapa orang yang keluar kebiasaannya termasuk saya. Jadi begitu turun dari sidang yudisium ditanya oleh teman-teman, yang satu mau pergi ke mana? Ke luar negeri, ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke Eropa. Cuma yang ditanya saya tidak mau jadi pegawai negeri, tapi saya mau jadi penguasa. Karena saya berpikirnya agak berbeda mungkin. Orang ngomongnya ke saya, wah ini anak yang sinting, anak yang ngaco gitu. Berpikirannya kan begitu. Dulu karena berbeda. Penguasa itu langsung seperti apa Pak? Saya berpikir begini, kalau saya jadi pegawai negeri pada zaman itu, saya harus kedorong motor butut katanya. Nggak mau saya, mending jadi pengusaha lah saya. Berarti udah langsung kepikiran jadi pengusaha. Yang menarik itu Pak. Karena saya begini, sebelum kuliah tuh saya udah punya karyawan ratusan. Sebelum beres. Sebelum keluar tuh saya masih kuliah tingkat 4 tuh udah punya karyawan ratusan. Berarti maksudnya udah mulai usaha. Udah mulai usaha. Dulu waktunya langsung ke usaha sama gitu. Yang sekarang kulit itu? Enggak, waktu itu saya belajar usaha sarung tangan.
modalnya hanya ongkos Garut Bandung. Oke. Sarung tangan kulit, Pak. Ya, Ya. modalnya hanya ongkos Garut Bandung. Itu pun dikasih modal sama adik saya. Oke. Saya datang ketemu orang, akhirnya saya ditanya, kamu bisa bikin ini? Bisa, padahal saya baru lihat pada kaki. Bisa aja dulu ya. Bisa saya jawab lagi. Akhirnya kan Dibawa berarti. dibawa, saya di jalan itu berpikir 1000 putaran kiri pikirnya. Gimana ini kan? Ngapain saya jawab bisa, tapi saya baru tahunya juga hari ini. Iya, iya. Ini namanya orang geblek iya, kan iya. jawabannya. Tapi saya punya keyakinan, saya punya pemikiran bahwa ini saya harus bisa. Nah ini Pak, Nah. yang perlu ditanyain tuh yang uniknya gini Om. Setelah SMA ambil ITB gak masuk, kemudian GUPI. Ya. Kenapa jurusan kimia nih Pak? Nah, karena saya waktu itu kan jurusannya dari SMA-nya SMA IPA ya. Oh, Oh, iya, iya. konsentrasinya. Konsentrasinya IPA, berarti pilihannya ya karena ya menurut saya mah itulah Ya, ya. orang eksak itu saya yakin jauh lebih pada saat itu ya. Iya, iya. Mungkin kualitasnya lebih berbeda lah dibanding yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Ya, Oke. dulu ada Ya. stigma seperti itu. Ya. Anak IPA itu pasti lebih pintar lah Ya, dibanding anak dan memang IPS. buktinya juga seperti Iya, itu iya, iya. sampai hari ini juga. Anak IPS, Pak. Anak Enggak, IPS. maksud saya taraf berpikir ya. Iya, 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 iya. Karena yang namanya IPA itu pada saat itu sulit luar biasa. Ya, Oke. ya. Dan orang jarang mau kira-kira Oke. seperti Ya. itu. Tapi ada keingat gak Pak dari awal tuh ya masuk ini belajar kimia Iya. yang notabene itu ilmu eksak yang kan 3 konsentrasi biologi, kimia, fisika. Tiga-tiganya lumayan sulit lah gitu kan. Nah, itu nggak kepikiran jadi dosen, jadi apa gitu, Pak? Langsung jadi pikiran jadi pengusaha aja gitu kan. Nah, dari waktu perjalanan kuliah itu dari sekian ratus orang itu saya berpikirnya yang beda. Oke. Orang lain secara teoritis, kalau saya secara praktek. Oke. Oh, kalau bikin ini jadinya ini, bikin ini jadinya ini. Saya akan praktekkan. Oke. Kira-kira pemikirannya udah keluar Iya, dari iya, kebiasaan iya, itu, benar. kita maunya keluar aja. Saya harus jadi pengusaha saya. Iya, Itu berarti di tingkat berapa tuh Pak pertama kali mulai usaha? Saya dari mulai bawah udah dari kelas tingkat 1 udah melakukan itu. Saya udah bisnis. Triggernya gara-gara yang tadi yang Iya. ada orang pesan terus bisa itu kan kayak gitu. Enggak, sebelumnya udah lakukan bisnis dengan teman-teman. Oke. Sistemnya dulu biasanya apa sih? Maklun atau modal dibeli? Ya kira-kira gitulah. Namanya soalnya bisnis namanya mahasiswa kan. Iya, dulu kan biasanya kayak gitu. Oke, bawa ternyata Wah. payung geningnya gitu Ya, kan misalnya kira-kira kan gitu seperti kan. itu gitu. Akhirnya di situ mulai. Mulailah. Dan tadi maksudnya pas sebelum lulus itu udah punya ratusan karyawan, berarti maksudnya udah usaha, udah dibangun. udah bisa nana tangan giro, udah bisa nana cek. Saya udah punya biasa. Jadi duitnya pada zaman itu saya udah puluhan juta. Yang jadi akhirnya maksudnya biaya kuliah pun juga udah dibiayai Udah sendiri. mandiri karena saya udah yakin, udah waktu itu sebelum kuliah saya udah ngomong ke adik saya biayai sampai tingkat 4, sisanya akan saya bayar sendiri. Oke. Saya udah seperti itu berpikirnya. Tapi yang kakak adik juga pada kuliah semua Pak sama. Kakaknya semua, kalau yang adiknya saya biayai sekolahan semua, kira-kira seperti itu. Oke. Menarik juga. Katanya sempat daftar akabri juga, Pak. Saya sempat daftar akabri sampai detik-detik terakhir. Enggak, maksudnya berarti dulu tuh kan maksudnya ya, kalau saya boleh projecting kan saya jadi kayak pokoknya orang embung ya hirup jika kiwae misalnya gitu kan atau apa gitu. Tapi waktu itu kan berarti belum kepikiran usaha kalau misalnya sampai akabri yang kayak gitu nggak langsung tiba-tiba ini nih hidup gue di sini gitu kan. Enggak seperti itu. Hidupnya ngalir aja. Nyari apa gitu, akabri daftar, ini daftar gitu kan. Saya daftar. Kenapa daftar akabri? Karena pada saat itu orang paling tren daftar akabri. Kita juga nggak munafikan itu. Iya. Saya harus jadi ini, terus jadi ini. Dari 700 orang itu tinggal 3 waktu itu, termasuk saya. Dan yang 2 tuh jadi. Cuma ini yang balik. Kenapa tuh? Apa Ya. emang nggak lolos gitu atau gimana Pak? Waktu terakhir saya ditanya dukungan kamu siapa? Oke. Saya jawabnya hanya Tuhan. Pantohir itu ya gitu. Kira-kira seperti itu. Spesial itu Pak. Kan nggak perlu dijelaskan Ya, pada ya, zaman ya, itu ya. saya nggak boro-boro punya duit dari mana? Oke. Nah ngomong-ngomong Pak, sekarang udah punya anak berapa nih Pak? Saya punya anak 4,
yang 2 dokter, yang 2 ekonomi. Nah, yang satu itu angkatan teman saya di 11 Garut itu. Oh, yang bungsu, Iya, iya. yang paling kecil. Oh, itu yang paling kecil, Pak. Iya, yang paling kecil. Oke. Nah, ini Pak. Nah, tadi kan dibicarain tuh sarung tangan dulu. Setelah itu berarti mengembang seperti sekarang gitu kan. Seperti sekarang gitu kan. Nah, mulai ingin masuk karena tadi bicaranya jadi penguasa itu Pak. Nah, tahun berapa tuh Pak? Dan gimana nih ceritanya? Jadi saya berbicara penguasa itu semenjak masih kuliah. Oke. Saya tidak mau ikut begitu, saya mau jadi penguasa gitu. Oke. Kalau saya berpikir begini, kalau jadi pengusaha sekaligus akan jadi penguasa gitu, akan bisa manggil bupati, manggil Iya. dan memang kesampaian. Oke. Siapapun menterinya, menteri perindustrian, menteri apapun datang ke tempat saya. The dream come Artinya, ya kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Ya kita didatangin menteri, didatangin gubernur, didatangin bupati itu udah biasa gitu. Karena saya cita-citanya seperti itu. Oke. Dan karena sejak kecil kita selain itu juga kita ikut dunia organisasi. Oke. Dulu aktif Dulu di mana Pak? Ya macam-macam organisasi saya ikuti. Kosgoro yang kayak gitu. Segala macam ikuti dari mulai organisasi ke zaman anak-anak, Oke. zaman mahasiswa, zaman setelah jadi pengusaha saya masukin wilayah organisasinya, Kadin segala macam yang gitu-gituan. Saya masukin semua organisasi saya masukin. Dan pernah sempat jadi ketua DPP segala macam. Saya udah biasa lah dalam organisasi. Dan akhirnya saya terjun dulu di dunia politik. Jadi dunia politik bukan sehari ini. Kita udah puluhan tahun lah. Langsung, udah kan? bersentuhan langsung. Okay. Pertama terjun itu berarti dulu masuk ke partai politik mana tuh Pak? Saya itu terjun masuk ke Hanura. Itu karena ada yang ngajakin atau karena peluangnya ada di situ? Ada yang ngajakin. Oke. Begitu masuk Hanura, saya harus jadi ketua Hanura. Orang kan bingung. Saya belum pernah berpikir politik praktis, harus jadi pemimpin politik praktis. Pada saat itu Hanura baru berdiri. Tahun 98 berarti ya? 98. Saya masuk Hanura 97. Jadi 97, 98 lah, setelah 98 kita masuk Hanura 2000 berapa tuh? 2008 ya. 2007. Jadi 2007 saya masuk Hanura, saya harus memimpin Hanura dan alhamdulillah dari nol saya punya satu fraksi. Nah, berjalanlah politik seperti itu. Akhirnya seperti itu saya tinggalin Hanuranya. Hari ini habis. Karena ya mungkin tingkat manajemen yang salah. Kalau namanya manajemen itu kan tergantung figurnya, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya kemampuan dua sisi, satu dia sebagai leadership, dua sebagai manajerial. Kalau kemampuan itu bisa dikombin, saya yakin hidup dimanapun bisa berhasil. Kira-kira itu kuncinya itu. Termasuk dalam dunia bisnis. Saya dari sarung tangan berubah ke pabrik kulit. Pabrik kulit saya ikut maklundi orang. Yang dulunya saya ngusir orang, saya bilang ke dia, saya kalau punya pabriknya lampunya yang gede-gede, nggak kayak kamu, gelap-gelap. Saya ketawa aja kalau diusir orang itu. Jadi motivasi ya Pak? Jadi motivasi. Dan akhirnya kita kesampaian. Punya pabrik sendiri. Dan hari ini kita jadi market leadernya untuk industri kulit. Dan bukan untuk Garut ukurannya, jadi saya udah untuk tingkat nasional. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin yang bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman juga. Termasuk teman-teman lah mungkin. Yang kayak ya kan terkadang memang kita tuh kan Pak kalau misalnya dengar kisah inspiratif itu ya motivasi enak untuk didengerin gitu kan, bikin mimpi tapi pas ketika aing mah gagal aing mah hese atau kayak gitu kan biasanya gitu kan, apalagi anak-anak muda sekarang yang pengen instan gitu. Saya dengar saya ngikutin tapi orang mah hese gitu kan kayak gitu. Begini Pak, dalam apapun kegagalan itu pasti ngalami. Pasti ngalami. Saya dalam dunia kulit pertama kerja kulit gagal. Kegagalan itulah yang harus kita lakukan sebagai motivasi kita. Kita harus merubah semuanya sistemnya. Dari situlah yang memahami kegagalan itu adalah
keberhasilan yang tertunda. Saya alami juga sama ya. nggak ujuk-ujuk berhasil. Dan apa yang dilakuin Pak ketika misalnya gagal? Sedih kan wajar, pasti ada Oh, sedihnya dong. biasa itu namanya Iya kan? juga. Jadi begini, kalau kegagalan kemudian kita langsung down, langsung jatuh, itu yang tidak akan maju. Tapi kalau dengan kegagalan kemudian kita jadi motivasi, yang itu kan yang berhasil. Ada kegigihan di sana. Ada gitu ya? kegigihan. Dan semua bisnis itu pasti mengalami begitu. Ya, Karena saya bisnis hari ini bukan hanya kulit. Ya, Kulit saya dari hulu sampai hilirnya punya. ya. Dari mulai pabriknya, kemudian itunya industri hilirnya, industri sepatunya, industri tasnya, industri jaketnya, sampai jualnya pun saya punya tokonya. Ya. Artinya harus dari hulunya, tengahnya sampai hilirnya kita kuasai. Sampai ke maklun-maklunnya saya kuasai. Ya. Disitulah cara bisnis ya. Ya. Itu mungkin ada masing-masing orang lah punya kemampuan tersendiri. Nah, kemudian saya juga punya bidang yang lain. Punya saya ada pernah jadi distributor. Seluruh distributor saya pernah pegang. Dari Mayora, Nestle dan lain sebagainya saya pegang semua. Kemudian saya punya distributor LPG juga punya hari ini. Saya punya 12 PT di seluruh Jawa Barat ada. 20 PT loh. Banyak kita punya. SPBU lain sebagainya. Dan hari ini kita mau mengembangkan yang lebih sadis lagi hari ini apa? Urusan ketahanan pangan. Itu yang jadi sorotan juga ya Pak. Kenapa orang kan nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham. Betul. Ketahanan pangan ini akan menguasai dunia itu. Kalau yang menguasai pangan itulah yang akan menang. Mual sieun ku pedil lamun geus urusan beuteung lapangan. Makanya saya kembangkan ke itu. Saya mau masuk ke wilayah peternakan, ternak sapi, ternak ayam, ayam daging, ayam telur. Kita pegang, kemudian perkebunan sama pertanian yang lain. Wow. Termasuk saya punya distributor pupuk. Nah ini, iya disebut The Real Sultan. Tapi saya nggak punya secara legal. Legal mah saya nggak ada. Apain? Saya nggak perlu memiliki. Yang penting saya perlunya pemerintah aja. Nah ini Pak, kan ada pergeseran tuh ya. Ya. Masuk jadi ketua Hanura gitu kan. Waktu itu sukses satu fraksi, termasuk Bapak berarti. 2009 2014 berarti. Sempat ada jeda tuh ya. Ada jeda dulu, kemudian kemarin 2019 naik lagi dan menang di Golkar gitu kan. Nah, kan tentunya Pak ada perbedaan nggak sih sebagai mengelola ini, mengelola kebijakan, mengelola orang-orang, dan juga ini mengelola usahanya gitu kan. Sebenarnya gini ya, jauh lebih berat mengelola perusahaan dibanding mengelola kebijakan. Kenapa tuh Pak? Begini, kalau perusahaan kita semuanya harus memikirkan sendiri. Dari mulai duitnya harus dicari sendiri, modalnya harus kita cari sendiri, kemudian barangnya harus bahannya bakunya dicari sendiri, manusianya bikin sendiri. Kalau mengurus yang namanya kebijakan semuanya udah ada Pak. Udah dilatih. Yang namanya pegawai negeri dari mulai adum tek-tek bengek sampai lemhanas itu kan dilatih. Ada. Tapi kalau ini kan enggak, kita harus sekolahin sendiri, mendiklatkan sendiri, semua sendiri, kan beda. Lebih berat, semua tanggung jawabnya ada di diri kita. Kalau yang namanya bupati udah ada dari sononya, cuma tinggal meren tadi. Kembali itu persen kan? Nah ini niatnya mau nyari apa di situ. Nah ini yang beredanya mungkin. Sebenarnya saya masuk ini adalah hanya kekhawatiran saja. Kita suka dan gak suka 20 tahun 10 tahun terakhir ini kita jadi ranking 3 dari bawah. IPM-nya di Jabar itu betul. Di Jabar ranking 3 dari bawah. Artinya 10 tahun ini ada salah apa? 20 tahun ini ada salah apa? Nih dari mulai Pak Agus, Ceng Pikri sampai Pak Rudi, ada salah apa? Kita nggak beranjak. Nah ini ada salah apa nih? Betul, Pak. Nah artinya kalau kita lihat bupatinya udah pernah oleh
tentara, Ya. ya berapa kali oleh tentara tuh, Ya. berapa kali tentara, pernah oleh birokrat, Tuh. berapa kali birokrat, Mhm. pernah oleh kiai, Iya. aceng, Ya. pernah oleh pengacara, Iya, orang hukum gitu kan. orang hukum yang ngerti hukum lah pengacara, Iya, namanya, orang hukum. Nah, yang belum tuh oleh pengusaha. Ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi plusnya mungkin berbeda. Iya. Karena pengusaha itu plusnya udah real, Oke. dibuktikan oleh usahanya sendiri. Ya. Kalau usahanya sendiri berhasil, mungkin pemimpinnya juga bisa lebih berhasil. Ya. Oke. Sedikit mungkin Pak pertanyaan karena Bapak sudah pernah menjadi anggota DPRD dan bahkan sekarang juga masih ada gitu kan. Kita tahu lah bahwa misalnya banyak juga stigma dari masyarakat tuh yang terkadang positif atau juga negatif, entah itu ke pemerintahan atau ke anggota dewan juga gitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, selama misalnya 2 periode atau 10 tahun gitu kan, seperti apa sih fungsi pengawasan yang mungkin Bapak sendiri lakukan gitu kan terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah? Karena mungkin yang tadi 10 tahun itu gitu kan, dari 10 tahun rejim Parudi kemarin gitu kan, 5 tahun itu kan Bapak juga ada di dalamnya tuh. Siap. Gitu kan. Memang ada di dalamnya. Gitu kan. Nah, saya buka aja sedikit lah ya. Oke. Kita ini mengawasi itu tidak sendirian, Pak. Betul. Oke. Ada aturan, ada kolektivitas. Ya. Kita tidak bisa, menurut saya harus begini. Tapi kalau pimpinan berbeda, Betul. berbeda. Ya. Keluarlah kebijakan juga berbeda. Betul. Oke. Nah, ini yang namanya tadi di DPR itu tidak bisa serta-merta oleh sendiri. Enggak gitu. Enggak bisa. Saya udah dogeng juga tetap aja. Ya. Tapi yang jelas selama saya jadi ketua komisi, semua yang audensi, yang demo terima dan saya selesaikan, tidak pernah balik lagi. Oke, Pak, mohon maaf, komisi berapa waktu itu? Saya komisi 2. Oke. Bapak tuh yang mengurusin ekonomi. Di situ Enggak, ya, kayak- ngurusan infrastruktur. Oh iya, pembangunan. Iya, Ya. infrastruktur Selama pembangunan. itu pula saya paham kenapa tidak pernah balik lagi, karena saya jelasin semua. Ya. Dan saya selesaikan. Ya. Artinya mereka nggak balik lagi, apain nanya ke saya. Dan saya setelah selesai audiensinya, saya panggil kepala dinasnya, tolong selesaikan, saya nggak mau ada kembali. Ya. Oke. Selesai. Nah, disitulah trik-trik pemimpin itu harus Betul. pahami Nah, tentang kalau itu. tadi bercerita tentang sedikit kan Bapak juga tentang tadi bahwa ini 10 tahun Ya. ya kan yang tidak ada perubahan atau misalnya apa. Kalau boleh nih Pak, kita buka-bukaan lah dikit gitu kan. Siap. Karena sekarang kan kita tahu bahwa Bapak juga maju gitu kan. Ya. Pasti sebagai pribadi Bapak punya pemikiran sendiri gitu kan. Sebagai partai juga mungkin ada pemikirannya gitu kan. Cuma saya ingin sekarang bertanya secara pribadi mungkin ke Pak Haji Nadiman ini, menurut Bapak sendiri penilaiannya seperti apa sih gitu? Apa yang salah gitu kan misalnya dari 10 tahun dengan pertanyaan yang tadi ini IPM kita kok tidak beranjak gitu kan misalnya kan. Begini. Jadi Garut itu punya luas wilayah yang sebegitu luasnya. Ya. Jumlah penduduk yang sebegitu banyaknya juga. Kita kalau nggak salah nomor 4 Jawa Barat. Ya. Nomor 8 di Indonesia. Betul. Kalau nggak salah begitu. Ya. Artinya kalau kita hanya mengandalkan DAU, DAK yang udah ada patokannya, yang udah ada aturannya, nggak bisa kita beranjak dari itu. Makanya ini yang harus keluar dari kebiasaan itu. Apa bisanya? Kita tadi kekhawatiran. Kita harus fokus, Pak. Menyelesaikan satu-satu, fokus. Infrastruktur selesaikan dulu. Mau seperti apa? Jelaskan dulu seperti apa, selesaikan satu-satu, fokus dulu. Kita butuh jalan. Karena Bapak coba, kalau Bapak dari Bandung bisa tidur kan? Enak gitu. Begitu nyampe Kadungora Bapak bangun. Iya. Oh, berarti nyampe Garut. Ya. Oke. Kita nggak perlu jelaskan. Ya. Kemudian dari Tasik Bapak dia bisa tidur, Ciamis, Pangandaran, Ciamis, Tasik sampai Cilawu, Ya. Bapak bangun. Oh, sampai Garut. Oke. Kan artinya ya tadi infrastrukturnya ada masalah. Oke. Nah, infrastruktur itu ada masalah, kenapa? Kita yang harus fokus. Masa watur bisa orang henteu dasar rua, malah APBD-nya juga lebih gede.
Saya kan keliling seluruh Jawa Barat. Saya bandingkan Garut dengan Tasik, saya bandingkan Garut dengan Bandung. Dengan Kabupaten Bandung kita hanya beda 200 miliar. Gedenya. Kita masa begini Kabupaten Bandung lebih maju? Ada apa ini? Nah, maksud saya tadi harus fokus. Kita ingin punya jalan yang baik, ingin punya rumah sakit yang 10 lantai. Bisa kata siapa nggak bisa. Cuma tidak boleh 1 tahun anggaran, mungkin kita multi-year 2-3 tahun baru bisa beres. Anggarannya ya kita ngomong dong. Tadi punya anggota DPR RI, punya anggota DPR provinsi, masa nggak dipakai? Berarti fokus utama di infrastruktur berarti ya, Pak? Nah, infrastrukturnya harus perbaiki. Kemudian sumber daya manusianya juga sama, Pak. Kita harus perbaiki juga. Itu diperbaiki mau angges gitu. Caranya kayak gimana tuh, Pak? Nah, inilah caranya harus fokus maksudnya mah. Tek nu mana heula teh gaweanna teh. Tahun pertama teh saya ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, ujungnya selesai. Dan pekerjaannya harus bisa dipakai 10-20 tahun yang akan datang. Jangan muter aja ciga kincir di situ. Nyen jalan eta, di tahun harap eta, tahun bagian eta, kita 1 tahun depan panjangin, dan akhirnya sampai. Berarti kalau misalkan pengen gitu harus maksimal dulu ya Pak, yang titik itu tuh. Nah itulah caranya harus maksimal. Nah ini Pak. Harus sesuai dengan juklak jukdisnya, sesuai dengan standarnya. Menyambut pertanyaan yang tadi Pak. Nah kalau misalkan kan ini udah kenceng ya, udah pasti nih Bapak nyalon nih kan. Ya. Nah posisinya kalau misalkan tadi keterfokusan harus ada. Nah katakanlah fokus terhadap apa dulu Pak, konsentrasinya tuh. Begini, kita harus fokus ke baik infrastrukturnya, kemudian manusianya, termasuk ke kesejahteraannya. Karena ini nggak bisa kalau nggak paralel. Cuma caranya apa? Ulah yang loba kabeh gitu, selesaikan dulu tahapan. Maksud fokus itu tahapannya jelas. Tapi yang satu ini dibangun untuk tahan 20 tahun ke depan. Jangan ayeuna ngabangun isuk didinya deui. Pageto didinya deui. Atuh teu jadi-jadi, Pak. Selain itu, Pak, kita pertama fokus kan infrastruktur ya. Tadi pembangunan jalan dan yang lain-lain. Yang claimingnya kemarin kalau Pak Rudi bilang gitu kan, saya itu yang sudah membuat jalan konektivitas antara Banyuresmi sampai ke Tarogong, bahkan nanti mau sampai gitu kan. Terus nanti kan reaktivasi rel kereta api gitu kan, kemarin yang mungkin sekarang sudah berjalan gitu kan, bahwa nah mengenai misalnya kan tadi kita bilang lah kalau misalnya jalan itu misalnya yang rusak dan bla 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 kan ada sedikit kami bahwa itu kan memang bukan jalan kabupaten gitu kan, itu jalan apa gitu yang kayak gitu. Let's say kita beresin nih Pak infrastruktur gitu kan. Yang tadi saya pertanyakan ke Bapak tentang apa sih gitu kan, atau kalau boleh mengkritisi gitu kan dari 10 tahun yang mungkin ini yang bakal menjadi sebuah solusi yang nanti akan ditawarkan sama Bapak gitu kan ke masyarakat, bahwa kalau saya seandainya jadi bupati gitu kan, saya akan melakukan bla 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 misalnya kan, karena saya melihat selama ini kurang. Apalagi nih Pak selain infrastruktur yang menurut Bapak gitu? Ya tadi kita harus selesaikan infrastrukturnya, selesaikan sumber daya manusianya, pendidikan, kemudian kesehatan. Kita harus selesaikan pendidikan kita begini. Pendidikan kita itu tidak beranjak hanya sampai hari ini 7,5 tahun. Kelas 2 SMP tuh Pak. Kelas 2 SMP setengah tahun. Sedangkan syarat masuk Cangsin, syarat masuk Burumata SMA 12 tahun. 12 tahun. Kenapa kita baru 7,5 tahun, Pak? Artinya rek maju di lebih ke mana? Mungkin gara-gara ternyata masuk SMA harus bayar mahal, Pak. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Anaknya mau SMA. Begini. Karena ini sekarang lagi pendaftaran dan ini banyak ini kayak gimana gitu loh. Nah, maksud saya tuh ini yang harus kita benahi. Jangan hari ini gara-gara aya penerimaan siswa dengan cara zonasi tiba-tiba dipindahkan non. Jadi akalnya Pak. Itu yang tidak boleh. Kita harus tegas, harus keras. Kalau ada melakukan itu besok dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan 10 se-Kabupaten Garut semua takut.
nggak bakalan ada yang nakal-nakal lagi. Dan itu harus benar-benar real diaturkan, itu dipakai. Jangan seperti itu, Pak. Iya. Artinya ya itu tadi, kalau kita pendidikan ini tidak disiapkan dengan baik, kita akan tertinggal. Oke, Pak. Gitu. Tadi Meskipun SMA itu dipegang oleh provinsi. Iya. Nah ini tadi dibilangin keterfokusannya ke infrastruktur dulu, kemudian SDM. Itu SDM dalam tanda kutip pendidikan dan kesehatan gitu Pak. Ya. Otomatis kesejahteraan tuh nyambung juga Pak. Otomatis itu akan paralel. Strategi boleh di-spill Pak, boleh dikit-dikit Pak disebutin strategi seperti apa tuh Pak kalau misalkan nanti Bapak maju tuh. Begini, nah kita pendidikan karena ini tidak bisa oleh kabupaten, tidak bisa juga oleh provinsi, harus bareng-bareng. Kita bicarakan bupati dengan gubernurnya. Ya, itu namanya lobby, Pak. Ya. Iya. Itulah fungsi pengusaha. Kalau pengusaha bisa ngelobi kan? Iya. Tuh benang di kiri itu tukang. Tuh benang Karena tukang. buat pengusaha lobby Harap. makanan sehari-hari ya, Pak. Biasa, artinya Karena yang nanti, perlu bicarakan seperti itu. Sedikit mungkin Pak, karena mungkin banyak orang yang sudah tahu permasalahan yang ada di Garut gitu lah, atau kekurangan. Oh, Garut tuh kurang ini gitu. Semua tuh fokusnya di why gitu, tapi nggak fokus di how. Gimana gitu kan caranya gitu kan untuk eksekusinya gitu kan apa gitu loh. Ya. Yang jelas itu bukan omongan. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah tindakan. Action gitu Pak. Action. Da aing ngomong ngungkul mamal anggeus. Iya. Tapi kalau kita tindak, sebagai contoh, kita ingin menyelesaikan kebersihan. Ya. Pak Bupati mawa sapu, mawa pengki, sasapu di alun-alun mawa pangepel, isuk, mawa ke dinas, Satpol PP, lawan itu lingkungan hidup, acelok-acelokan tuh lari. Gak perlu ngomong, biarkan aja. Pak Bupati mawa sapunya. Dan Bapak mau melakukan itu, Pak? Lakukan. Saya kan hari ini juga masih melakukan itu. Basic itu Pak ya. Enggak, saya di rumah itu kalau nggak ada pembantu saya lakukan sendiri. Oke. Karena di rumah tinggal berdua saya. Iya. Jadi harus bersih. Rumah saya bersih. Sesapu, Pak. Sasapu. Seorang Sultan Garut sesapu ya. Boleh saya tanya. Iya. Enggak malu. Ya. Biasa aja. Ya. Sapu bersih. Karena dia awalnya juga dididik seperti itu ya Pak. Memang itulah. Karena kebersihan itu adalah tanda-tanda kalau rumahnya bersih, rapi, pikirannya bersih, hatinya juga baik. Jernih itu ya Pak. Jernih. Kalau rumahnya semrawut segala macam, diisiin lagi semal baleng. Itu gambaran. Ya. Rumah Bapak bersih, rapi, bukan bagus ya. Ya. Rapi, bersih, pasti hati Bapak tuh baik, pikirannya juga jernih. Dan itu yang utama ya. Yang utama. Itu menilai orang mah gampang. Ini sesuai agama lagi. Betul. Nah, nyambung nih Pak, ngomongin soal bersih-bersih nih. Karena saya senang karena kalau Bapak itu kan terbuka kan orangnya. Apa mau ditanya apapun juga boleh lah gitu kan. Ngomong-ngomong soal bersih-bersih. Nah, ini kan kemarin sedikit ada perbedaan pendapat nih Pak. Antara Bapak Bupati kita yang sebelumnya dengan yang lagi menjabat sekarang, bahwa Garut itu harus bersih. Bersih dari PKL atau si Ahmad Yani itu harus bersih. Tidak boleh ada PKL dan bla bla bla. Kemarin kalau Pak Rudi, saya paham, tahu. Tapi kan kesejahteraan juga lebih utama gitu kan, misalnya dan yang lain-lain. Lebih low. Menurut pendapat Bapak sendiri gitu kan. Dengan ini kan current issue nih, ini yang lagi berjalan sekarang gitu. Banyak teman-teman PKL satu sisi meradang, satu sisi lagi ada masyarakat yang gitu atau beresan. Ini kan ada dua kelompok yang memang harus diperjuangkan satu sama lain. Menurut Bapak solusi yang paling tepat seperti apa, Pak? Begini. PKL itu bukan sesuatu momok. Betul. Itu adalah suatu aset. Aset yang harus kita berdayakan. Di mana yang namanya PKL bukan harus dibunuh, bukan harus dihabisi, tapi harus kita berdayakan, harus kita rubah dari yang mikro harus jadi yang kecil, dari yang kecil harus yang jadi menengah. Betul. Artinya harus duduk bareng. Saya barusan ngobrol dengan ketua PKL-nya. Baru sebelum kesini saya ada ngobrol dengan beliau. Makanya saya agak terlambat. Inilah yang saya sampaikan dan ternyata mereka mau, Pak. Apa yang Bapak tawarkan, Pak? Saya tawarkan Anda itu bukan saya harus bunuh,
bukan saya harus habisi, tapi Anda itu harus saya berdayakan. Dan Anda juga paham kalau berhadap-hadapan dengan aparat, Satpol PP, polisi, Anda juga nggak nyaman. Risikonya gimana? Risikonya gitu juga nggak enak. Dagangnya juga nggak bahagia. Tapi kalau Anda ditempatkan dengan yang baik, yang ini, yang rapi, tempatnya yang punya prospek yang baik, itu pasti selesai. Ya kan kadang kita bisa berguru ke tetangga, ada Jogja, ada Solo. Cuma menyelesaikannya bukan bim salah bim. Duduk dulu bareng, diajak dulu. Seperti apa maunya. Dari mulai konsepnya, pengerjaannya, pelaksanaannya, sampai katakanlah bentuk gedungnya harus disepakati, harus dikonteskan, kalau harus disayembarakan. Ini kalau saya tangkap berarti maksud Bapak itu bahwa Bapak setuju pertama dengan relokasi, intinya mah untuk kebersihan si PKL, pengkolan misalnya ataupun juga tempat itu. Tapi yang kedua harus ada tempat. Harus ada tempat untuk mereka. Berarti, yang layak. Yang layak. Berarti kalau misalnya dipindahkan dari satu jalan ke jalan yang lain, bukan solusi itu mah apa? Iya kadang kan solusi. Sekarang kan seperti itu kan. Iya, itu bukan solusi. Dari Ahmad Yani dipindahin ke Ciledug. Itu bukan solusi. Isuk balik deui. Iya. Tapi kita tempatkan ke tempat yang terbaik. Saya tahu adanya. Tahu saya persis ada di mana. Tapi berarti ini tidak instan dong. Enggak instan. Nah, kita harus duduknya berpuluh-puluh kali mungkin. Duduk satu meja seperti ini sambil minum kopi, makan comro, makan bala-bala. Kita dudukkan. Soalnya gini Pak, ya kalau kita bedah ya. Saya kayak tadi contoh dalam waktu menunggu nih. Misalnya kita pindahkan relokasi, kan itu ada proses dong pembangunan. Apalagi kalau kita tahu dibangunnya oleh pemerintah, itu harus masuk rencana anggaran, bisa setahun, bisa 2 tahun. Gitu kan. Nah selama waktu itu, apakah mereka harus tetap diperbolehkan jualan di tempat itu menunggu gedung itu beres, atau gimana gitu? Karena kebutuhan yang satu, kudu pindah, cepat dulu ya kemana pindah lah gitu kan? Itu yang salah. Itu malah lain mindahkeun meresan masalah, nyieun masalah baru. Oke, betul. Ganti masalah itu ya. Mindahkan masalah barulah. Tapi masalah itu harus solusinya komprehensif, dipahami bersama, disepakati bersama, baru itu selesai. Artinya tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, semuanya disepakati. Yang penting sepakat dulu berarti ya, detil sampai detil, angkanya sampai itunya titiknya detil, baru kita pindahkan. Setelah jadi kita pindahkan, dan termasuk modalnya kita perlu bantu. Begitu kira-kira. Nah ini nih Pak, kan ngobrol-ngobrol PKL kan sebelumnya juga udah ada tuh kan. Ada. Dari lokasi, ceritanya dari lokasi tuh kan Pak. Tapi posisi tempatnya menurut sudut pandang PKL ini gak tepat nih, gitu kan. Nah pada akhirnya sekarang jadi sentra kulit itu gitu kan ya. Nah pandangan Bapak kalau misalkan seperti itu kan Bapak ada di dalamnya tuh kan, bagian infrastrukturnya ada tuh kan ya. Nah gimana tuh peran Bapak di sana gitu kan? Begini, itulah salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Nggak diajak bicara dulu. Kalau semuanya hasil musyawarah, ngomong bersama, sambil minum cikopi, sambil makan bala-bala, selesai gitu kan? Pak. Gitu nggak perlu dipikiran yang aneh-aneh. Beres menurut saya pasti. Dan mereka juga manusia biasa, manusia beradab. Kita benahi bukan urusan PKL-nya, sampai ke kebersihannya kita benahi. Kita ajarin. Sampahnya kita pisahkan dari mulai mana organik, mana plastik, mana anorganik. Kalau udah pisah begini bukan sampah, Pak. Ini adalah bahan baku. Nilai uang. Bisa perebut dengan ini. Iya betul, karena terkadang juga kontradiktif. Di satu sisi ketika dibilang bahwa pemerintah itu mendukung UMKM gitu kan, terkadang mungkin mereka lupa bahwa PKL pun juga sebenarnya termasuk UMKM gitu. Hanya disebut PKL itu karena dengan identik lokasi untuk mereka berjualan gitu. Pak, begini, kita ini bukan hanya UMKM toh yang punya toko, punya warung, punya usaha, bukan begitu termasuk PKL ini tetap UMKM. Betul. Mereka begitu, ngapain gitu? Bisa-bisa gitu. Karena mereka juga rakyat kita, rakyat orang. Nah,
kalau bisa tadi berdayakannya dengan baik. Kalau perlu PKL itu seperti di Singapura, seperti di Guangzhou, seperti di Australia, jadi tempat kunjungan wisata. Kenapa? Karena potensi itu yang akan hadir ke Kabupaten Garut. Oke Pak, kembali lagi mungkin ya kita bahas lagi Pak tadi kembali. Tadi sudah dibicarakan gagasannya seperti apa, udah oke Pak. Kemudian kalau misalkan Bapak kembali maju udah di spill tuh ya beberapa gagasannya seperti apa, strateginya seperti apa menghadapi PKL, kemudian menghadapi tadi SDM, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kan maju ke sana tuh butuh perahu Pak ya. Ya. Nah, ini kayaknya kuning-kuning ini udah pasti nih Om. Gimana tuh Pak? Ada possibility di Golkar itu Pak, gimana tuh Pak? Kan sekarang banyak tuh. Duh. Begini. Kalau urusan Golkar, kalau bersaing itu buat kami itu udah biasa. Dinamis tuh Golkar ya. Dinamis. Cuman kan ada aturan di Golkar tuh. Ya kita ikuti aturan aja lah. Sepanjang kita tidak nabrak aturan, memenuhi aturan, masa jadi salah? Ya. Betul. Orang itu kan kita nggak tiba-tiba masuk Golkar. Saya pernah berjuang di Golkar, berdarah-darah, capek ngomongin Golkar. Kader asli ya Pak? Kader asli, karena saya ditunjukkan hari ini adalah sebagai anggota DPR dan membesarkan Golkar. Loh, apa yang kita salah? Masa yang ujuk-ujuk bisa? Dari mana ini aturan mainnya? Ya itu biasalah. Artinya Golkar itu punya aturan. Ada PDLT, pengabdian, dedikasi, loyalitas, tidak tercela. Mungkin itulah patokan saya sebagai kader. Masa geus berjuang puluh-puluh tahun. Tahun-tahun kuno datang ke kari isuk. Anu kamarina milih partai lain, milih presiden lain. Loh, apain tuh? Ya? Ya kan infonya tuh Pak ada yang daftar tuh 5 lah Pak, ada ya. Biarin aja mau 10 gitu kan? Kayak mau 20, saya enggak ada masalah. Itu mah biasa. Dalam kita lamun gesieun kitu kok mau engke. Betul Pak. Ya biasa aja. Nganurin kudu panjang napas lah kira-kira. Kan Pak ada Bapak tuh kan, Pak Daniman, Pak Haji, Pak Sakur, Pak Dinas Buloh, Pak Dudung, Pak UU juga ada. Nah, kan ini nama-nama besar juga nih Pak. Ini serunya doang kan nih. Ada kemungkinan juga Pak kalau Golkar itu bisa satu koalisi-koalisinya dari Golkar sendiri gitu kan. Misalkan bupatinya dari Golkar, wakilnya dari Golkar gitu. Ada kemungkinan juga Pak. Kalau begitu kayak agak sulit. Ya. Jadi 8 ya Pak? 8 kursi ya 8 kursi kita juga butuhkan yang lain. Artinya kita membangun ini tidak bisa serta-merta kita sendirian. Tetap harus perlu partai lain, dukungan partai lain. Berarti dari Golkar bakal muncul satu nama ya Pak? Ya dari Golkar satu pasti. Dari yang lainnya juga satu. Ya itulah kira-kira. Arti cluenya tadi kita harus komunikasi yang baik aja lah. Dan dengan seperti ini kita lakukan, ya mudah-mudahan bisa semua selesai. Pak, kalau misalnya ngeliat dari posisi sekarang, ini kan masih tapi pembukaan pendaftaran udah tidak ada ya dari Golkar sekarang sudah tidak dibuka atau tidak ada kan sebetulnya kan? Sebenarnya begini, dari dulu juga nggak ada pembukaan karena kita udah prosesnya 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau partai-partai kan sekarang mau ngebuka. Kalau Golkar itu nggak ada berarti. Nggak ada pembukaan. Sebenarnya udah 2 tahun yang lalu. Golkar itu prosesnya udah panjang. Dulu itu kita kirim 10 orang. Dari kader-kader sendiri. Dari kader, dari yang lain juga ada. Cuma nyampe ke DPP itu tinggal 3. Dikeluarkanlah rekomendasi itu 3 orang. Ada saya, ada Bu Haji Eis, ada Pak Iman. Karena yang 2 ini maju jadi dipilih kemarin dan terpilih, dia mikir mungkin nggak mau capek dan bersiko, ya tinggal sendiri Betul. Tiba-tiba ada itu ya kita juga ketawa-ketawa. Ya oke. Berarti kalau misalnya memang ini sudah beres dari 2 tahun lalu,
prosesnya sudah beres, ini harusnya otomatis ya. Ya. Harusnya otomatis ya, Pak. Kita ketawa aja lah. Oke. Nah, tapi balik lagi nih, seandainya langkahnya sekarang kan belum ditentukan nih. Rekom juga belum turun ya, Pak. Belum. Apakah ada tahap lain misalnya dari internal partai sendiri? Apakah katanya dibilang-bilang kan bakal ada konvensi dan yang lain-lain? Enggak ada. Kita jalurnya pakai survei. Artinya survei itu kan tidak semua harus tergantung ke survei. Ya. Tadi ada syarat-syarat lain juga, harus memenuhi syarat. Betul. Masa ujug-ujug. Ya. Nah, dan minum dulu, Pak. ini kira-kira kalau dari perhitungan kan kita pendaftaran itu di bulan depan nih, Pak. 27 Agustus. Rekom itu akan muncul kapan, Pak? Ya mudah-mudahan bulan depan lah. Bulan Juli udah. Boleh, tapi positif ya, Pak. Insya Allah. Percaya diri dong kita. Ya harus satu. Ya. Kalau nggak percaya nggak usah nyalonin. Udah aja tidur lah. Jadi intinya maksudnya karena ada yang bilang kan kalau di Golkar karena rame itu tiba-tiba kan aja muncul calon yang lain. Jadi katanya Golkar tuh bakal lelah karena bakal bertanding duluan nih katanya di dalamnya nih. Iya tadi bilang harus bensinnya jaga. Napasnya harus panjang berarti Ya napasnya harus panjang. Ya. Kalau nggak panjang ngos-kosan sendiri nanti. Iya. Ya mungkin nggak usah dijelasin lah. Ya, Paham tentang itu. Siap. Pak, ya tadi udah dijelasin soal yang tadi beberapa dari Golkar di apa. Ini kalau misalnya melihat dari calon-calon yang ada nih sekarang. Karena yang kita jelas kalau Bapak kan mengincarnya G1 ya, Pak. G1 Garut 1 gitu. Terus kan banyak juga nama-nama muda sekarang yang ada di Garut. Ini kalau boleh memilih nih Pak, ini mah anda aja Pak ya. Dari semua yang nama ini, kira-kira Bapak Dr. Haji Dandiman ini tuh Srek sama siapa tuh? Sreknya sama siapa sih Pak? Begini, politik itu cair. Oke. Tidak kaku seperti es balok. Ya. Jadi cair aja dah. Ya ini mah tebak-tebakan Pak, milih Pak kita. Dari banyak nama, ya, anakku juga banyak. Semua saya udah komunikasi. Saya udah komunikasi. Termasuk sama Dr. Helmi, termasuk Pak Yudi, Pak Yuda, kemudian Putri, Deden Galih, dengan siapapun saya udah komunikasi. Kita udah ketemu dan intens ini komunikasinya. Intens saya. Tapi belum ada ngegeser kemana ya lo, Kecondongan ya, Pak. Ya nggak usah dibuka di sini. Kan ini urusan politik. Sorry kalau misalnya berkomunikasi dengan Dr. Helmi, berarti ada kemungkinan bisa jadi ke G2 dong. Berarti kalau kayak gitu. Itu namanya juga hidup. Tidak ada yang tahu. Dari dinamis itu Pak ya. Masih rahasia ya sih karena ya. Ya kita ya itu rahasia lah. Karena kita juga bisa berhadapan-hadapan, bisa berbarengan semua dengan siapapun. Begitu. Karena kemungkinan juga ada bisa hadapan, bisa berbarengan dengan siapapun. Gitu. Artinya ya ini karena posisinya mencair. Nanti kecuali udah 27 Agustus. Suka dan nggak suka itu udah ditentuin. Oke Pak, berarti tunggu dan lihat saja ya berarti ya Pak. Nah ini kita Pak sering bilang ke ini sini Pak kameranya. Namanya itu Sobat GU, Sobat Garut Update tuh Pak ya. Masyarakat Kabupaten Garutnya tentunya anak muda nih. Kebanyakan followers Garut Update itu anak muda Pak. 80%-an tuh Pak. Nah, ada gak pesan ketika Bapak nanti jadi bupati itu ke masyarakat Kabupaten Garut atau Sobat GU ini? Silahkan di ini Pak. Terima kasih Sobat GU. Sebagai kebanyakan anak muda, bahwa anak muda ini adalah penentu bangsa ke depan. Kita tidak boleh diam, kita harus menyongsong Indonesia Emas 2045. Hari inilah panggungnya. Nanti 25 tahun ke depan artinya anak muda yang seperti ini yang akan jadi pemimpin. Kita tidak bisa serta-merta membalikin tangan, semuanya harus ada proses. By the sign, by the process. Artinya tolong anak muda hari ini jangan berpangku tangan, tapi harus mulai merencanakan Anda itu mau kemana. Dan inilah kita sebagai generasi yang senior harus menyiapkan semua ini untuk generasi yang akan datang. Kalau kita salah menyiapkannya, berarti 2045 kita tidak akan tercapai. Tapi kalau kita benar on the track, insya Allah sebelum 2045 kita udah duluan tercapai. Dan fungsinya hari ini yang muda-muda untuk mulai belajar menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya jadi bupati, gubernur, presiden, tapi pemimpin yang paling rendah di keluarga, di rumah tangga,
di masyarakat dan diri sendiri bisa memimpin diri sendirinya. Hari ini insya Allah semua aman, dan hari ini zamannya agak sedikit lagi tren, ada anak muda apalagi digitalisasi. Dengan digitalisasi ini hari ini ada judi online, ada tantangan yang luar biasa yang seperti itu. Inilah yang harus kita cegah untuk generasi yang akan datang. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sama Bapak ini. Aduh, banyak nasihat. Ya, Om, silakan. Masih banyak pertanyaan gitu sebetulnya kan, pengen ngobrol-ngobrol karena kayak tadi maksudnya ada beberapa hal yang buat beliau kayaknya nggak ragu gitu kan, buat ngejawab karena terkadang mungkin Pak nanti di 27 November yang kita butuhkan tuh adalah salah satu pemimpin yang bukan hanya menjabat gitu kan, tapi pertama selain menjabat tapi berani juga gitu loh Pak. Berani itu dalam artian ya karena kita tahu yang tadi ya di zaman-zamannya sekarang itu kayak kayak kalau cuma duduk manis doang tuh kayaknya nggak kerasa buat kita gitu kan. Berani untuk memberikan inovasi dan yang lain-lain. Intinya all the best Pak buat Bapak juga dengan tim. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bakal bertemu lagi di meja ini, karena nanti setelah penetapan Pak, setelah penetapan nanti apalagi setelah ada pasangan, kita akan sering ngobrol, bakal ketemu. Mudah-mudahan sukses terus buat Bapak. Amin. Thank you Pak. Saya siap kapan saja. Siap, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.